Guys, saya full margin dan saya berhasil merubah modal saya dari $200 ini itu tembus menjadi sekitar $700 dalam beberapa menit. Kalian bisa lihat di sini. Nah, ini sekitar $200 modal saya dapetin jadi $700 dan ini benar-benar membutuhkan waktu sekitar 10 menit aja karena pas saya entry, kalian bisa lihat di sini, saya bakal tunjukin ya. Saya entry di bawah dan harganya itu langsung naik signifikan. Jadi saya benar-benar full margin pakai $200 aja jadi $700 dalam 10 menit. Saya bakal breakdown itu caranya gimana, dan pertanyaan kalian pasti full margin ini boleh nggak sih? Nah, ini sebenarnya banyak pro dan kontranya juga. Tapi sebelum kesana kayaknya saya mau nunjukin screen recording lengkapnya nih biar kita sama-sama enak belajar dari screen recordingnya langsung. Jadi di sini bakal saya tunjukin. Nah, ini screen recording yang pertama kita bakal nonton. Saya buy 0,1 di XAUUSD. Nanti tenang aja, saya bakal kasih tahu kok alasannya kenapa. Tapi ini jujur, untuk outlooknya itu saya share di grup kita, grup komunitas kita. Nah, ini saya udah entry 0,1. Kita pakai margin di $30. Oke, kita buy lagi. Tapi ternyata kayaknya saya nggak bisa beli 0,1 lagi. Saya belinya 0,01 apa? Kita lihat. Oh, ini saya coba 0,05. Nggak bisa. 0,01 saya beli, masih masuk. Saya spam tuh, saya pencet. Tapi orderan yang masuk itu cuma bisa 3. Dan di sini teman-teman bisa lihat, begitulah cara saya entry. Dan di sini kenapa saya bilang ini full margin? Mungkin bagi kalian, lah ini kan bukan full margin, ini marginnya itu masih sisa lagi $13 dan ini entry-nya masih dikit banget. Dan ini kalau saya lihat di video-video lainnya pasti bisa entry-nya tuh berlayer-layer banyak banget. Nah, ini teman-teman, kalau kalian pakai broker tertentu itu ada yang namanya HMR, High Margin Requirement. Karena kita itu ketika ada news itu biasanya diturunkan leverage-nya, makanya kita itu entry-nya hanya bisa sedikit teman-teman. Ini karena dalam kondisi tertentu ya, mungkin kalau kondisinya nggak ada news itu kita bisa entry dengan sangat banyak teman-teman, karena leverage kita itu bisa sampai besar sekali intinya. Jadi di sini posisi saya cuma ada 3, yaitu 0,1, 0,01 dan 0,01. Saya udah entry lagi tapi itu nggak bisa. Jadi sekarang pertanyaannya, apakah boleh kita full margin atau enggak? Jawabannya adalah 1 bisa boleh dan juga 2 bisa nggak boleh. Tergantung ini. Kalau kalian itu menerapkan money management yang bagus, contoh kayak saya tadi, saya full margin dengan $200. Ketika $200 saya ini hilang, saya nggak bakal kenapa-kenapa. Toh juga cuma 3 juta. Ya bukan cuma sih, ini mungkin bagi sebagian orang ini pendapatan bulanan ya. Tapi bagi saya 3 juta hilang itu saya nggak bakal kenapa-kenapa teman-teman. Makanya itu bisa kita katakan full margin boleh. Full margin itu nggak boleh kalau misal kalian punya uang 1 miliar. Jangan terlalu jauh. Mungkin kalian punya uang 50 juta deh. Kalian pakai semuanya di trading dan kalian full margin. Kalian sekali entry buy semua, habisin free marginnya tuh sampai habis. Itu jangan kayak gitu, karena itu pilihannya memang cuma 2. Kalian bangkrut atau kalian kena mental gitu loh. Yang pasti sih itu kalian bakal kena mental. Itu udah pasti banget, karena ya memang ketika kita entry, apalagi itu semua uang yang kalian pakai itu sangat-sangat berpengaruh pada psikologisnya. Kalian pasti nggak bakal tenang tuh. Kalian bakal liatin terus posisi kalian. Dan juga ketika kita melakukan full margin itu kalian harus bener-bener terima apa adanya dan terima apa hasilnya. Dan itu menurut saya pandangan tentang full margin. Jadi it's okay, itu sah-sah aja, asal itu memang kalau itu uangnya hilang itu kalian nggak apa-apa. Cuman ya jangan kalian itu menggunakan resiko yang terlalu besar. Misal kalian sekali trading 100 juta hilang gitu, jangan kayak gitulah, kasihan banget uang kita. Mending kalau kalian punya 100 juta kita pakai money management yang bagus, ambil cari $100 atau cari $10, itu jadi lebih tenang. Dan juga kalian bisa trading setiap hari gitu loh. Tapi kalau kalian sekali entry full margin, habis itu besok depo lagi, itu kan kita nyumbang ke broker namanya teman-teman. Jangan sampai menjadi trader yang kayak gitu. Tapi mungkin ya bisa kita katakan memang kalau kita trading dengan modal yang besar dan juga kita dengan resiko yang besar, kita bisa dapetin yang jauh lebih tinggi. Tapi balik lagi, kalian siap nggak sama resikonya? Itu aja intinya. Dan sekarang kita bakal coba bahas dari teknikalnya di depan saya ini.
Oke, jadi di sini ini teknikalnya udah saya share. Ini adalah chart dari XAUUSD. Yang pertama ini time frame berapa? Ini time frame 15 menit. Dan jujur, untuk trading saya kali ini, saya udah share di grup komunitas kita. Dan udah saya bahas di Zoom bareng member kita. Dan ini Zoom-nya gratis teman-teman. Dan masuk ke member kita itu juga gratis. Kalian bisa nanti cek di deskripsi gimana cara gabungnya. Mungkin saya bakal tunjukin cuplikannya sedikit aja waktu itu kayak gimana. Ini dia double bottom yang kita temui. Bottom pertama, ini bottom kedua. Nah, ini udah cakep banget sebenarnya. Nah, jadi di sini kita bakal lanjut. Kita itu waktu itu menemukan namanya sebuah pattern, yaitu double bottom. Tapi double bottom yang kita lihat itu memang enggak se-perfect itu. Kita lihat di time frame 5 menit. Waktu itu saya melihat posisinya seperti ini. Ini adalah batas atasnya, ini adalah resistance-nya. Lalu saya juga ngeliat ini adalah bottom yang pertama, lalu ini bottom yang kedua, dan dia udah breakout. Mungkin di video saya sebelumnya atau video yang nanti, saya nggak tahu yang mana saya upload duluan, itu kita udah belajar kapan kita harus entry yang bagus. Dan ini udah bagus banget karena dia udah breakout. Jadi ketika dia udah breakout, kita cicil beli di sini. Karena waktu itu saya full margin, saya buy itu 3 kali. Dan di sini kita bisa lihat juga secara time frame besar nih. Jadi waktu itu keputusan saya nggak di time frame kecil aja. Kita bisa lihat di jam 20.30 kalau nggak salah ada news. Jadi kita balik lagi ke time frame 4 jamnya. Di 4 jam kita bisa lihat kalau, nah ini chartnya belum terjadi ya, ini udah ngepump karena tadi kita masih pembahasannya di bawah sini. Saya itu ngelihat kalau XAUUSD itu di area harga 3.290-an ini itu udah harga murah banget. Kalaupun nanti ada news dan dia turun, itu saya rasa sedikit susah ya seperti itu. Dan ini kalau kita tarik garis kayak gini aja, nah ini udah zona bawah teman-teman. Kemungkinan terbesar yang terjadi itu adalah harganya mantul ke atas. Makanya waktu itu di time frame besar saya ngelihat kayak gitu. Nah, saya ngeliat kayak gini, udah beberapa kali mantul, di sini mantul, di sini sedikit breakdown, tapi dia mantul lagi naik. Makanya saya pede banget, ya udahlah, kita pakai $200 aja, kita langsung entry di sana. Dan sekarang kita coba balik lagi ke time frame 15 menit, dan kita lihat di sini. Nah, ini kita bakal play ya, apa yang terjadi waktu itu. Dan kita lihat, harganya langsung naik signifikan dan ini naiknya jauh banget. Makanya waktu itu modal $200 itu udah jadi $700 ya. Saya langsung TP aja. Saya mau nunggu apa lagi gitu loh. Dan ini karena $200 itu udah hampir 3 kali lipat ya. Jadi 200 jadi 400 jadi 600 itu udah ya hampir 3 kali lipat lah, udah bagus banget. Jadi kayaknya itu aja yang saya bisa share kali ini. Tapi ini ingat, ini udah saya share duluan bareng member kita di Billionaire Trader. Kalau kalian mau gabung nanti cek aja link di deskripsi di bawah. Itu nggak bayar sama sekali. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin kedepannya saya bikin ini aksesnya berbayar. Karena ini benar-benar ilmu yang saya share lebih cepat itu ke member kita langsung. Karena ya namanya juga member, saya pasti bimbing semua di sana. Dan pastinya saya nggak ada sinyal dan saya juga nggak ada menjanjikan apapun yang sesuatu yang instan teman-teman. Jadi kalau kalian ketemu telegram yang menjanjikan sesuatu, itu pasti bukan saya, itu pasti penipuan. Kalian harus hati-hati nih, karena saya itu pasti selalu sharing apa adanya. Saya sharing pengalaman saya di sana. Kalau saya bilang trading itu bisa rugi, udah jelas pasti bisa rugi. Dan saya juga beberapa kali sharing ke teman-teman, ini loh saya rugi kayak gitu. Itu pasti saya sharing ke kalian. Dan mungkin itu aja video saya kali ini, dan mudah-mudahan membantu buat kalian yang lagi bingung tentang trading kayak gimana dan bingung cari komunitas di mana. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya.